Pernah nggak sih kamu ngerasain uang kamu bertambah padahal kamu lagi nggak ngapa-ngapain? Bukan karena dapat rezeki tiba-tiba, bukan juga karena kerja lembur tiap hari, tapi karena sistemnya yang kerja buat kamu. Kamu bangun pagi, cek angka, dan rasanya kayak, loh kok nambah lagi? Tenang, nggak panik, nggak mikir ini abisnya kapan ya? Kayak hidup akhirnya nggak ngejar kamu lagi. Di kondisi itu, uang kamu nggak lagi kayak air bocor di ember retak. Setiap rupiah yang kamu simpan rasanya kayak punya tugas. Ada yang kerja diam-diam, ada yang berkembang pelan-pelan, ada yang nunggu waktu yang tepat buat meledak. Dan yang paling kerasa, kamu nggak takut sama pajak. Bukan karena kamu ngindarin, tapi karena sistemnya udah diatur. Nggak lagi kaget tiap lihat potongan. Nggak lagi ngerasa, kok dikit banget ya sisanya? Kalau kamu butuh uang, kamu nggak harus jual apa yang udah kamu bangun. Nggak perlu riset progres, nggak perlu mulai dari nol lagi. Hidup jadi lebih ringan, kayak kamu nggak lagi ngegendong semuanya sendirian. Dan di dalam hati, ada rasa tenang. Aku tahu uangku ada di tempat yang benar. Kalau kamu suka konten yang ngebahas cara kerja uang kayak gini, bukan cuma cari uang, tapi bikin uang kerja buat kamu, boleh follow atau subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan insight yang kadang nggak diajarin di sekolah. Sekarang bandingin sama realita yang sering kejadian. Kerja sebulan penuh, gaji masuk, langsung dipotong. Belum sempat kamu sentuh, udah berkurang. Mau mulai investasi, baru masuk, udah kena lagi. Untung sedikit, dipotong lagi. Kayak kamu lari di treadmill, capek iya, maju enggak. Dan lucunya, banyak orang mikir solusinya adalah, berarti gue harus kerja lebih keras. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya, uang kamu hidup di tempat yang salah. Kamu fokus nambah penghasilan, tapi nggak pernah mikir, gimana cara uang ini diperlakukan setelah aku dapat. Akhirnya, kerja terus, tapi pertumbuhan ya segitu-segitu aja. Sekarang coba lihat dari sudut lain. Ada dua orang, sama-sama kerja keras, sama-sama capek, tapi hasilnya beda jauh. Yang satu tumbuh pelan, yang satu lagi diam-diam jauh lebih cepat. Bukan karena dia lebih pintar, bukan karena dia lebih beruntung, tapi karena uangnya nggak sering diganggu, nggak dipotong terus, nggak ditarik keluar tiap butuh. Dan di titik tertentu, kamu mulai ngerasa, kenapa ya, gue udah usaha segini, tapi kayak jalan di tempat. Lalu pelan-pelan mulai kebuka, oh ternyata bukan gue yang salah, gue cuma belum tahu cara mainnya. Dan itu momen yang beda banget. Dari yang tadinya capek, bingung, jadi mulai tenang. Karena akhirnya kamu tahu, ini bukan soal kerja lebih keras, ini soal main di level yang benar. Sekarang kita ngomongin realnya. Prinsip dasarnya simple. Uang tumbuh lebih cepat kalau dia lebih sedikit dipotong, lebih lama dibiarkan, dan ditempatkan di tempat yang tepat. Mulai dari cara berpikir dulu. Jangan cuma mikir gue bisa dapat berapa, tapi mulai tanya, dari yang gue dapat, berapa yang bisa gue pertahankan dan kembangkan. Karena jujur aja, ngasilin 10 juta tapi bocor 9 juta, gak beda jauh sama gak punya sistem. Lalu tindakan praktisnya, pertama, coba cari instrumen atau account yang punya keuntungan pajak, biar uang kamu tumbuh tanpa sering diganggu. Kedua, mulai bangun aset, bukan cuma penghasilan. Penghasilan itu kamu kerja, aset itu yang kerja buat kamu. Ketiga, kurangi kebiasaan jual beli terlalu sering. Sering gerak itu bukan berarti produktif, kadang itu cuma banyak bocor. Keempat, kalau bisa, jangan langsung jual aset saat butuh uang. Ada cara lain, kayak leverage, pinjaman berbasis aset. Tapi ini harus bijak, jangan asal ikut-ikutan. Kelima, kalau kamu kerja di perusahaan, lihat lebih dari sekedar gaji. Ada benefit, ada sistem yang bisa dimanfaatkan, ambil semua yang bisa bantu kamu tumbuh. Keenam, pisahin keuangan pribadi sama aktivitas produktif. Mulai mikir kayak sistem, bukan cuma individu yang nerima dan ngabisin. Ketujuh, mainkan lokasi. Penghasilan tetap, tapi biaya hidup ditekan. Ini efeknya besar banget, walaupun sering diremehkan. Dan terakhir, fokus ke waktu. Semakin lama uang kamu dibiarkan tumbuh, semakin besar efeknya. Ini bukan sprint, ini permainan sabar. Jadi gini, masalahnya bukan kamu kurang uang. Masalahnya, uang kamu selama ini ditempatkan di tempat yang salah. Setiap potongan kecil yang kamu anggap sepele, itu sebenarnya lagi memperlambat hidup kamu. Kamu nggak harus kerja lebih keras, serius. Kamu cuma perlu main lebih cerdas. Karena yang beda itu bukan siapa yang mulai duluan,
tapi siapa yang lebih cepat paham sistemnya. Tapi, kita harus jujur, ini bukan jalan instan, gak semua strategi aman. Aset bisa turun, pinjaman tetap harus dibayar, dan hasilnya gak langsung kelihatan. Kadang butuh waktu, bulan, bahkan tahun buat mulai ngerasain efeknya. Dan gak semua orang kuat di bagian ini. Banyak yang nyerah di tengah, balik lagi ke pola lama. Karena sistem itu butuh disiplin, dan kesalahan kecil bisa jadi besar dalam jangka panjang. Sekarang kamu pikirin, kalau kamu terus pakai cara yang sama, apa hasilnya bakal berubah? Selama ini, kamu kerja untuk uang atau uang kamu yang kerja untuk kamu? Berapa banyak potensi yang hilang cuma karena kamu nggak tahu aturannya? Dan sekarang, kamu sudah mulai tahu sedikit. Pertanyaannya tinggal satu, kamu mau terus mengejar atau mulai membangun sesuatu yang bisa tumbuh sendiri? Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa keras kamu berlari, tapi apakah kamu berlari di jalur yang benar?